Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat dipertemukannya kita kembali tetap dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara amalan-amalan ketaatan tersebut yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah selain bersilaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Mungkin sebagian di antara kita jauh-jauh datang menuju ke majelis ini, yaitu menuju di kediaman Ibu Acil sekeluarga di Ataya Batik, Madura. Selain silaturahmi juga talabul ilmi, menuntut ilmu. Maka ini juga termasuk amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga niat kita, perjalanan kita menuju ke majelis ini untuk silaturahmi sekaligus thalabul ilmi, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Kamis pekan ketiga, materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Aktsaru min alfi sunnatin fil yaumi wal lailah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Pagi hari ini kita akan membahas materi yang baru. Menurut catatan saya, terakhir kajian kita di Ataya Batik ini adalah membahas sunnah seputar keluar dan masuk rumah. Itu kalau kita lihat di daftar isi bukunya, itu sunnah yang nomor 7. Sunnah keluar dan masuk rumah. Hari ini kita akan membahas sunnah yang nomor 8. Sunnah yang ke-8,
yaitu sunnah ketika pergi ke masjid. Sunnah ketika pergi ke masjid. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah bahwasanya masjid merupakan sebuah tempat ibadah yang suci, yang kedudukannya sangat agung di dalam agama Islam ini. Sebuah tempat suci yang kedudukannya agung pada umat Islam. Selain sebagai tempat ibadah, ternyata masjid ini juga sebagai lambang kebesaran syiar dakwah Islam, Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah, kalau kita lihat di masyarakat kita, hampir tidak kita jumpai suatu daerah yang di dalamnya tidak ada masjidnya. Hampir tidak kita jumpai. Bahkan kalau kita lihat di masyarakat kita Indonesia, di negeri kita ini ada satu pulau yang dikenal dengan Pulau 1000 Masjid. Yaitu di mana ini? Lombok ya. Di daerah Lombok. Ini Pulau 1000 Masjid. Bahkan mungkin apalagi kalau di Madura, banyak masjid di mana-mana. Bahkan kalau kita lihat di Surabaya, di sebagian perumahan itu satu RT atau satu klaster bisa jadi ada 3 masjid, 2 masjid, 1 musola. Maka ini tentunya suatu hal yang sangat menggembirakan, dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena syiar dakwah Islam ada di mana-mana, yaitu adanya masjid itu. Namun sayangnya Bapak Ibu, nah ini masalahnya, sayangnya keberadaan masjid tersebut ternyata tidak dibarengi dengan semangat untuk memakmurkan masjid. Nah itu. Makanya kita sering kali melihat masjidnya besar, ornamennya mewah, lux luar biasa, fasilitasnya luar biasa, ada wifi ya, bahkan kita jamaah yang datang disediakan makan. Lu coba ya, bahkan tempat istirahat, lahan parkir yang memadai dan seterusnya. Ternyata sepi jamaah. Subuhnya, duhur, atau mungkin ketika maghrib dan isya sepi. Ya, ini menunjukkan kepada kita masih banyaknya di antara kaum muslimin yang belum mengetahui tentang kedudukan masjid di dalam Islam. Oleh karena itu, materi kita pagi hari ini sengaja kita bahas sunnah yang nomor 8, yaitu sunnah ketika pergi ke masjid dari kitab 1000 amalan sunnah sehari semalam. Materinya saya bagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu, 3 bagian. Yang pertama, jadi supaya enak ini belajarnya. Kalau di buku tidak ada itu, nggak ada. Makanya supaya lengkap kajian kita bagi 3 saja. Yang pertama, keutamaan masjid. Nah, mudah-mudahan dengan kita membahas keutamaan masjid, kita lebih sregep lagi, kita lebih termotivasi lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah di rumah Allah. Nah itu, agar menjadi orang-orang yang hatinya selalu tergantung ke masjid. Nah ini, dengan kita mengetahui kedudukan masjid. Yang nomor 2, materi yang nomor 2 ya, atau keutamaan masjid nomor 1 ya. Yang nomor 2, kita akan membahas keutamaan orang-orang yang suka melangkahkan kaki ke masjid. Nah ini, saya sengaja sampaikan ini supaya kita lebih semangat untuk ke masjid. Terutama bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu itu kan sebaik-baik sholat itu di rumahnya. Tetapi tidak dilarang wanita itu pergi ke masjid, asalkan memenuhi syarat. Nah nanti kita akan bahas itu. Jadi mohon maaf saya ulang. Yang pertama yang kita bahas apa tadi? Keutamaan masjid atau kedudukan masjid.
Yang kedua, keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Dan yang ketiga adalah, adab pergi ke masjid. Lah ini materi intinya di nomor 3. Adab pergi ke masjid. Baik, kita awali terlebih dahulu. Yang pertama, keutamaan masjid atau kedudukan masjid. Sebenarnya banyak Bapak Ibu keutamaannya masjid ini. Namun kami cukupkan hanya 3 saja ya. Mudah-mudahan 3 keutamaan ini mewakili dari sekian yang banyak. Apa saja itu? 1, keutamaannya, kedudukan masjid. Yang pertama, masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah dari semua tempat yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu tempat apa yang paling dicintai Allah, ternyata jawabannya masjid. Masjid. Jadi masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah dari seluruh tempat yang ada di muka bumi ini. Mana dalilnya? Mana dalil kalau Allah itu mencintai masjid? Ya. Kita lihat tempat yang paling dicintai oleh Allah. Silakan bisa dibantu kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, nomornya 324. Sahih Targhib wa Tarhib ya, nomor 324. Ini riwayat Muslim dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 324. Ada mic satu lagi? Ada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya, bagian negeri yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Masjid itu paling dicintai oleh Allah. Terus yang dibenci oleh Allah, lanjut. Dan bagian negeri yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Nah, seperti itu. Makanya kita jangan kerasan di pasar. Ya, kerasan itu berlama-lama itu di masjid. Ya, makanya kan ada orang itu ketika sholat, dia itu pengennya itu buru-buru. Jadi dia nggak pengen berlama-lama menghadap kiblat. Ya, dia nggak pengen berlama-lama menghadap kiblat. Maka tentunya bagaimana mungkin Allah betah lihat mukanya nanti di hari kiamat. Lawang di dunia saja dia nggak pengen berlama-lama menghadap kiblat. Makanya dalam hal ini seperti sholatnya dipercepat ya. Setelah sholat itu zikirnya itu tidak berzikir, langsung pergi begitu saja. Jadi dia nggak betah berlama-lama di masjid. Tapi kalau di mall, oh kerasan. Mall belum buka sudah di mall dia. Itu keluar dari mall ketika mall sudah tutup. Ya. Padahal ke mall itu nggak cari apa-apa, hanya ngecek harga saja. Ya. Seperti itu. Lah yang seperti ini nggak boleh. Berlama-lama itu habiskan waktu itu di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Justru pasar itu tempat yang dicintai oleh syaitan. Ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Keutamaan kedudukan masjid. Nomor 2. Masjid adalah tempat untuk mengingat Allah dan menyebut nama Allah. Jadi masjid ini tempat yang kita disuruh memperbanyak mengingat Allah. Zikir berarti ya. Dan menyebut nama Allah. Memang Bapak Ibu, zikir itu bisa di mana saja memang. Di kendaraan bisa ya. Jadi saya ulang ya. Yang nomor 2 ini, masjid adalah tempat untuk mengingat Allah dan menyebut nama Allah. Itu memang. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, yang namanya mengingat Allah itu tidak harus di masjid. Di rumah bisa, ya, di kantor bisa, ya. Bahkan mungkin di pasar pun kalau ibu-ibu lagi berbelanja, ya di mall, ya tetap bisa mengingat Allah, berzikir. Di kendaraan bisa, di mana saja bisa. Tetapi Bapak Ibu tentunya masjid ini adalah tempat yang membuat kita lebih khusyuk, yaitu dalam mengingat Allah. Mana dalilnya? Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, saya kasih 2 dalilnya. Dalilnya saya kasih 2.
Silakan dibuka Al-Qur'annya, Al-Qur'an terjemahan surat nomor 24 An-Nur. Surat 24 An-Nur ayatnya ayat 36 sampai 38. An-Nur 36 sampai 38. Ya, kita dengarkan dulu murotalnya. An-Nur surat nomor 24 An-Nur itu. Ayatnya 36 sampai 38. Allah berfirman, kita dengarkan. Tasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan. Nah, terus. Dan disebut namanya di dalamnya. Nah, kan jelas kan? Masjid ini tempat untuk mengingat Allah dan menyebut namanya. Lanjut. Pada waktu pagi dan waktu petang. Lanjut kemudian. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayarkan zakat. Terus. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang, yaitu hari kiamat. Lanjut. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Duh, coba Bapak Ibu sekalian, mereka yang selalu hatinya bergantung di masjid. Ya, lanjut kemudian, apa itu balasannya? Dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Terus poin terakhir, dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Loh, rizki yang Allah berikan tanpa batas. Itu yang bagaimana itu? Allah berikan rizki tanpa batas itu syaratnya apa? Syaratnya adalah satu, memakmurkan rumah Allah. Ya berdasarkan tadi itu ayatnya. Yang nomor dua, orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perdagangan. Kalau waktunya sholat, adzan berkumandang, ya tutup, sudah. Artinya dia betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, tinggalkan bisnis. Ya, Bapak Ibu mohon maaf ya, mohon maaf saya tidak punya maksud apa-apa. Coba Bapak Ibu lihat Arab Saudi. Coba Bapak Ibu lihat Arab Saudi. Kalau dibanding Indonesia, Indonesia ini lebih kaya ketimbang Arab Saudi. Jelas, Indonesia ini tanahnya Masya Allah subur. Kita kalau naik pesawat di atas negeri Indonesia ini hijau ranau, subur, sumber daya alamnya luar biasa. Negeri kita ini emas punya, nikel punya, tambang punya. Apa yang nggak punya? Kaya raya negeri kita ini. Bahkan sampai ada istilah kayu kalau ditancapkan di negeri Indonesia, saking suburnya tanah, jadi pohon itu. Saking suburnya. Coba ke Arab Saudi, kalau umroh atau Mekah, di atas pesawat, bukan hijau, coklat, karena memang padang pasir. Apa yang ada di negeri mereka? Cuman minyak, ngandalkan minyak sama visa, umroh sama haji. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, negerinya barokah. Kenapa barokah? Karena rakyatnya selalu memperhatikan sholat. Kalau sudah waktunya menjelang azan, semua toko tutup. Ya, toko tutup. Bahkan saya mungkin pernah menceritakan ya, maka untuk yang kesekian kalinya saya tidak bosan-bosan. Saya pernah mengantarkan jamaah, yaitu karena dia minta tolong untuk membeli, dia bersama istrinya membeli perhiasan. Lah dia nggak bisa bagaimana cara menawarnya. Maka singkat cerita, dilah harga kurang lebih kalau tidak salah waktu itu
hampir 20 juta kalau nggak salah, atau lebih mungkin ya, waktu itu saya lupa. Nah, uang sudah dikeluarkan, tuh sudah ini. Barangnya sudah dipilih, si pemilik toko juga tinggal menulis surat keterangan, emas ini berapa gram, emas ini buatan Dubai atau buatan Abu Dhabi, kan ada itu keterangannya. Itu emas itu kan macam-macam, ada yang dari Dubai, ada Abu Dhabi, ada Saudi, kan gitu. Lah ternyata menjelang adzan waktu itu, kalau tidak salah adzan zuhur waktu itu, maka kita diusir suruh keluar, ya uangnya dikembalikan ke kita. Terus emasnya diambil, dimasukkan ke etalase lagi, lampu dimatikan, rolling door ditutup, ditinggal pergi sama orangnya. Masya Allah, itu kalau kita diteruskan atau enggak itu transaksinya? Terus ya. Lawang waktunya Jumatan itu kita masih lihat kok. Ya, mikrolet itu masih jalan terus kok. Ya, Jumatan itu. Pada laki-laki itu wajib sholat Jumat. Tuh coba. Makanya mereka negerinya barokah. Satu lagi cerita. Mulai dari Madinah menuju Mekah. Ya, waktu itu belum ada kereta cepat waktu itu. Sekarang kan sudah ada kereta cepat ya. Mekah Madinah, Madinah Mekah hanya 2 jam ya. Nah, naik bis ini kan 5 jam Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata di pertengahan jalan 100 kilo setelah meninggalkan Madinah, itu mobil bis ini merapat gitu, merapat. Dipikir jamaah mungkin ada kendala pada mesinnya atau mungkin bannya bermasalah. Ternyata saya diminta, coba Pak Ustadz dilihat itu kenapa supirnya kok turun. Saya turun, ternyata supirnya sholat, menghamparkan sajadah ya di gurun padang pasir, merepet ke kanan. Ya, jadi setir kiri kan soalnya, jadi merepetnya ke kanan dia. Terus kemudian saya lihat, Masya Allah sholat. Saya bilang sama jamaah saya, Bu, Pak, coba lihat ke bawah. Lagi ngapain supirnya? Dilihat, Masya Allah. Oh no, supir do Indonesia kok ini. Kok gak tahu tuh mana aku ya. Itu mungkin ada ya. Tetapi kalau di sana itu sudah biasa yang kayak begini. Jadi mereka tidak pernah meninggalkan sholat. Makanya negerinya barokah. Jadi kembali ke materi kita, orang itu kalau memperhatikan masalah sholat, ketika perniagaan masuk waktu sholat, tinggalkan bisnis, hentikan, ambil air wudhu, sholat. Ya. Maka Allah akan berikan rizki tanpa batas. Itu ya. Ini misalnya nih ataya batik. Ya. Mulai pagi belum ada belum ada pelanggan ini ya. Tiba-tiba ini jam 11 lebih 10 menit. Ya. Zuhur jam berapa zuhur itu? 11.20. Ini 11 lebih 10 datang 7 pelanggan. Wih. Itu nominalnya lebih dari 20 juta. Kira-kira ataya batik tetap dilayani atau berhenti? Ya. Ayo ya. Itu baik. Kalau pengen rezeki barokah, maka diajak pelanggannya, Bu, ayo kita sholat bareng. Nanti setelah sholat kita lanjutkan transaksinya. Kita mau tutup ini 10 menit sebelum adzan, kita tutup Ibu. Ya, ayo kita bareng-bareng sholat. Nah, mestinya begitu. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjutkan nomor 3. Kedudukan. Oh, saya janjikan 2 dalil tadi. Masih dalil pertama An-Nur ayat 36 sampai 38. Dalil kedua silakan Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 295. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 295 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silakan kita dengarkan 295. Ya. Dari At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir meriwayatkan darinya, yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, janganlah kalian menjadikan atau mempergunakan masjid sebagai jalan atau sarana kecuali untuk berzikir dan sholat. Tuh, jangan menjadikan masjid ya kecuali masjid itu dipakai untuk berzikir, berdoa kepada Allah, memakmurkannya demikian. Ya, termasuk seperti zikir itu kan mengingat, termasuk diadakan kajian-kajian ya, seperti itu. Bangun masjid itu gampang Bapak Ibu, yang susah itu memakmurkannya. Nah itu.
Bagaimana caranya masjid ini makmur ya, dengan dia selenggarakan kajian-kajian dan seterusnya. Itu ya, baik. Kita lanjutkan yang nomor 3. Ya, di situ ada belajar taksin, belajar tarjim, ya, belajar bahasa Arab, ya, lalu belajar tafsir, lalu kemudian didatangkan ustadz-ustadz. Kalau bisa yang lengkap, ada ustadz bahas akidah, ada bahas ustadz yang membahas fikih, ya, ada ustadz yang membahas tentang masalah waris, ya, ada ustadz yang membahas masalah muamalah jual beli dan seterusnya. Jadi jamaah itu merasa mendapatkan ilmu yang cukup banyak, kerasan jamaahnya ya. Apalagi kalau saya lihat sekarang, mohon maaf ya, kalau saya lihat sekarang di beberapa daerah itu masjidnya luar biasa. Kalau waktu itu saya lihat Namiro, saya pikir Namiro Lamongan ini, Masya Allah ini, ternyata bermunculan, ya, di Blitar itu ada Madinah. Jadi seperti kayak di Madinah, ya. Kalau nggak salah di Blitar itu, ya. Itu jadi persis seperti di Madinah, ya. Orang itu datang bersih, tempatnya besar, ya. Jadi setahu saya waktu itu ya cuman Namiro Lamongan, kita sholat di depannya ada kiswah Ka'bah. Ini ternyata di Blitar dan di beberapa tempat. Itu bukan hanya di Blitar aja, beberapa tempat mirip seperti itu, ada kiswah Ka'bahnya, tempatnya nyaman, ya. Bahkan makan 24 jam, siapa saja yang datang sama panitia dikasih makan. Wih, Masya Allah ini, ya. Memang yang punya milioner memang, ya, milioner, ya. Bapak Ibu tahu, ternyata saya pernah dengar yang punya ini itu di mana itu ya, kemarin cerita-cerita, foto-fotonya ditunjukkan ke saya. Di YouTube ada kok, di YouTube. Bukan di Blitar ini yang saya bicarakan sekarang ini. Itu pemiliknya ini, itu bagian yang noto sandal. Jadi kalau sandal itu pemiliknya itu, milioner ini. Milioner, dia yang nata sandal, ya, terus nyapu, ada kotoran apa itu yang punya itu. Ya, itu kalau bahasa sepanjang Kak Dayani. Apa Kak Dayani itu ya? Low profile, gitu ya. Masya Allah. Baik, memang luar biasa ya. Memang betul-betul jamaah dijamin. Baik, jadi makanya yang datang bis-bisan. Semua orang dari luar kota pasti mampir ke situ. Ya, nikmat, nyaman. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi mestinya begitu, dimakmurkan. Terus kemudian selain itu juga masjid itu dibuat harum, ya, seperti itu. Lah masjid yang tadi saya ceritakan tadi itu berapa kontainer mendatangkan parfum dari Madinah. Jadi kita masuk masjid itu kayak kita di Madinah atau Mekah, bau wanginya. Sudah, seperti itu. Berapa kontainer itu, ya. Kurmanya kurma kelas 1, berapa kontainer didatangkan. Wish, ya. Itu jadi betul-betul melayani jamaah. Dan tidak kita temukan kaleng infak, nggak ada kaleng infak. Murni yaitu dananya diambilkan dari usaha orang ini. Nggak ada kaleng infak. Marbotnya kalau nggak salah 100 marbotnya. 100. Ada yang khusus bagian ini, bukan bagian ini. Masya Allah. Makmur masjidnya. Kita pengen punya masjid yang kayak gini, tapi ya gitu, dananya juga besar ini. Nggak ada kaleng infak loh ini. Nggak ada, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nomor 3. Mudah-mudahan. Nomor 3, kedudukan masjid, keutamaan masjid adalah rumah orang-orang. Ini aja, mungkin itunya aja kok. Encep-encepannya mungkin. Ya, cek. Nah ini, nah sudah. Ya. Masjid adalah rumahnya orang-orang yang dinaungi Allah. Rumahnya orang-orang yang dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat. Bisa. Coba ini antum cobain.
Afwan. Coba itu, yang itu coba. Masjid adalah rumahnya orang-orang yang dinaungi oleh Allah kelak pada hari kiamat. Ya. Mana dalilnya? Dalil kita bisa lihat di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 326. Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 326. Ya. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 326. Silakan dibaca dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah. Enggak nyalain. Terus. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Iya. aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, kita dengarkan. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillu illa dhilluh. Silakan. 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Baik. Ada 7 orang yang akan diberikan perlindungan oleh Allah, akan dinaungi oleh Allah, yang mana tidak ada bentuk perlindungan atau naungan kecuali adalah naungan perlindungan Allah. Jadi ada 7 orang nanti di padang mahsyar ceritanya, yang mereka tidak merasakan yaitu sengatan panasnya matahari. Jadi mereka tidak tenggelam karena keringatnya sendiri. Jumlahnya cuma 7 orang. Ya, 7 orang. Ini dinaungi oleh Allah, gak kepanasan. Mereka tidak tenggelam karena kan banyak orang itu yang tenggelam karena keringatnya sendiri ketika di padang mahsyar itu. Karena mereka menunggu pengadilan keputusan Allah Azza wa Jalla. Lah ini ada 7 orang yang mereka tidak akan mendapatkan sengatan terik matahari di padang mahsyar. Karena matahari itu diletakkan di atas kepala manusia. Dan manusia dalam keadaan telanjang bulat, kata Nabi. Itu di padang mahsyar. Untuk laki-laki dan wanita, maka dia kembali seperti semula, tanpa dikhitan. Jadi nanti di padang mahsyar ini mereka kembali seperti awal, tanpa dikhitan. Ya. Dan mereka ada yang dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Siapa itu? Orangnya ada 7. Siapa saja? 1, silakan. Imam atau pemimpin yang adil. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang tidak zalim kepada rakyatnya. Itu nanti dapat perlindungan, naungan dari Allah. Nomor 2, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Baik, seorang pemuda yang dia beribadah kepada Allah, masa mudanya dihabiskan untuk mentaati Allah. Ustadz, kenapa kok disebut pemuda, Ustadz? Pak, Bu, kalau ada orang tua yang dia menghabiskan sisa umurnya untuk taat kepada Allah, itu sudah waktunya memang. Itu sudah waktunya, wis wayahi. Ya, mau nunggu apa lagi? Ya, lawang sudah, maaf ini ya, mohon maaf ya. Umur apalagi umurnya sudah melampaui umur Rasulullah, sudah 63 bahkan lebih. Ya sudah, siap-siap. Ya. Lah ini kalau ada anak, ya, darahnya masih mengalir dengan segar di badannya. Jangkauan cita-citanya masih panjang. Usianya masih muda, lalu dihabiskan untuk taat kepada Allah. Usia muda rajin taklim, usia muda rajin tahajud, usia muda tidak seneng kumpul-kumpul dengan yaitu teman-temannya yang tidak jelas. Usia muda selalu mempelajari ilmu agama Allah, baca kitab ini, baca. Lah ini yang dicintai Allah, ini yang akan dinaungi. Kalau ada orang tua rajin ibadah, ya sudah waktunya memang. Ya. Terus mau ngapain lagi walaupun sudah tua. Baik, jadi maknanya muda itu, usia muda itu godaannya banyak. Makanya kalau dia tidak tergoda dengan dunia, tidak tergoda dengan fitnah syahwat dan fitnah syubhat,
dia istiqomah di jalan Allah, lah inilah pemuda yang akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya maaf, ada guyonannya anak-anak muda itu yang guyonannya itu ngawur. Itu jadi mereka bilang begini, kecil dimanja-manja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Embel. Ya, bujuk, nggak ada. Kok bisa itu loh? Kecil dimanja-manja, muda foya-foya, tuanya kaya raya, matinya masuk surga. Gak mungkin, mustahil. Yang namanya foya-foya itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, foya-foya itu identik menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak jelas. Ya. Untuk kepuasan hawa nafsu, yaitu namanya foya-foya. Mana mungkin bisa masuk surga orang foya-foya, ya. Oleh karena itu, maka yang benar itu adalah mudanya dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah mengatakan syababaka qabla haramik, mudamu sebelum tuamu. Ya, mudamu sebelum tuamu. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kan begitu. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, lapangmu sebelum sempitmu, ya. Kayamu sebelum miskinmu, terakhir hidupmu sebelum mati. Mumpung dikasih masa muda. Muda itu umur berapa sih Ustaz? Muda itu gini katanya ulama, di bawah umur 15 itu disebut anak. 15 sampai 25 itu remaja. 25 sampai 40 itu pemuda. 40 sampai 55 atau 57 itu dewasa, usia matang. Usia matang itu. Usia, makanya kan ada doa dalam Al-Quran. Orang itu kalau sudah usia 40, lalu dia berdoa kepada Allah. Kan Allah menyebut angka 40, umur 40. Itu ada di Quran. Kalau tidak salah surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti dibaca sendiri. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi 40 sampai 55 atau 57 itu dewasa. Di berapa? 55. Di atas itu tua. Ya, tua. Ya, seperti itu, tua. Baik. Jadi umur 40 itu Allah sebutkan surat Al-Ahqaf ayat berapa? 15 ya. Nanti dibaca sendiri, itu ada doanya di situ. Lanjut Pak Didi, orang yang ketiga yang akan diberi perlindungan di hari kiamat. Nomor 3, seorang laki-laki yang hatinya tertambat dengan masjid. Nah, yaitu yang poin kita ini. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya itu bergantung kepada masjid. Maksudnya bergantung kepada masjid, maksudnya adalah kemana saja, di mana saja dia berada, itu selalu yang dicari adalah masjid. Sangat mencintai masjid, senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, seperti itu. Makanya laki-laki itu kalau sudah terbiasa ke masjid, itu kalau tidak ke masjid sekali, nggak enak, nggak nyaman. Sudah kebiasaan jamaah, terus nggak berjamaah, itu nggak enak, nggak nyaman. Nggak nyaman. Ya. Jadi kemanapun kita berkendara, kita bisa estimasi. Misalnya nih, perjalanan saya dari Sepanjang menuju ke Ataya Batik Madura ini kan 1,5 jam. 1,5 jam dari Sepanjang Kletek ya menuju ke tempat ini. 1,5 jam. Lah itu biasanya kalau pulang dari sini, itu kalau jam 10 nih, itu sampai di Sepanjang itu biasanya 11:30 kalau nggak kena macet. Biasanya jam 12, bahkan 12 lebih pernah. Maka kita bisa estimasi jam 11 saya di mana posisi. Kalau jam 11 saya posisi, misalnya nih jam 11, posisi saya di Gunung Sari, maka berarti saya siap-siap yaitu mencari masjid sekitar itu. Entah itu mungkin di daerah mana, Kebraun,
ya, atau mungkin di daerah sepanjang sebelum masuk, yaitu tempat saya, di situ banyak masjid. Jadi kita harus memprediksi, jangan sampai adzan kita di jalan, ya. Jadi prepare sebelumnya harus siap-siap cari masjid. Nah, mestinya begitu. Lah itulah yang dimaksud kategori orang-orang yang mu'allakun fil masajid, hatinya selalu tergantung dengan masjid, ya. Baik, Bapak Ibu misalnya ke Jakarta, nggak naik pesawat, lewat bawah, tol panjang, 11 jam kan, Surabaya Jakarta, 10 atau 11 jam. Maka Anda bisa lihat berangkat jam berapa, kira-kira, kan bisa sekarang itu kita download itu. Atau kita lihat di peta itu, di Google bisa. Rest area mana saja, mulai dari Surabaya sampai keluar tol Jakarta. Rest area mana saja. Jam sekian saya harus masuk ke rest area ini. Di situ ada masjid. Nah, jadi harus diprediksi. Itu yang namanya orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Yang dipikirkan itu bukan mall. Yang dipikirkan kemana-mana itu bukan pasar. Mana pasar terdekat? Bukan. Tapi mana masjid terdekat. Nah, mestinya begitu. Ya, kita lanjutkan sekarang. Yang nomor 2 sekarang, materi nomor 2. Keutamaan orang-orang yang suka melangkahkan kaki ke masjid. Nah, ini supaya kita termotivasi. Ustadz, kalau tidak melangkahkan kaki, tapi kita itu naik kendaraan Ustadz, maka ya nggak apa-apa naik kendaraan. Cuman kalau bisa nanti begitu sampai, parkirnya agak jauh. Jadi supaya tetap kita jalan kaki. Karena ini yang dapat keutamaan ini jalan kakinya, bukan kendaraannya. Ya, perjalanan kita naik kendaraan, tapi jalan kakinya itu. Lah kalau misalnya kita tidak mungkin parkir jauh, khawatir nanti keamanan kendaraan ini bagaimana. Sehingga kita tetap parkir di area yang sudah disiapkan masjid, yaitu lahan. Ya, nggak apa-apa. Tapi Anda keluar turun dari kendaraan menuju halaman masjid, jalannya, langkah kakinya jangan terlalu jauh. Ya, jadi agak dekat-dekat, ya, timik-timik. Nah, apa itu istilahnya ya? Yang pendek-pendek aja supaya tetap tercatat langkah kakinya. Karena yang dinilai itu langkah kakinya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini yang dibahas ini melangkahkan kaki ke masjid. Ini. Baik. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, mana lebih enak? Rumah dekat masjid atau jauh masjid? Mana lebih enak? Rumah jauh masjid atau dekat masjid? Ya. Ada ndak orang itu rumahnya jauh dari masjid, malah aktif pergi ke masjid? Ada ndak orang itu dekat masjid, malah gak sobo masjid? Banyak. Ya. Karena tidak cocok sama takmirnya mungkin, ya, ya, masjidnya masjid yang gitu-gitulah, ya. Nah, maka dalam hal ini, ya, kalau kita bermusuhan dengan orangnya, masjidnya jangan dimusuhi, rumahnya Allah. Ini rumahnya Allah, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi semua ini adalah innamal a'malu binniyah, bergantung pada niatnya. Ada orang itu dengan bangganya, saya ini Ustadz, mulai dari SMP, SMA sampai kuliah, itu favorit saya atau hobi saya itu mapala Ustadz. Suka daki gunung Ustadz. Ustadz sebut aja gunung manapun di negeri kita ini, semua sudah saya injak dengan kaki saya. Mulai Merapi, mulai semua sudah tak naiki semua. Karena itu hobi saya. Bahkan sekarang saya itu pengen mendaki itu yang di luar negeri Ustadz. Oh, iya. Ternyata saya tanya, rumahnya di mana panjenengan? Rumahnya di sini, disebutkan. Saya nggak sebut ya. Ternyata qadarullah, satu saat di perumahan itu ada masjid, takmirnya manggil saya kajian. Kajiannya ba'da subuh. Ya, saya pun datang, tak lihat di wong iki kok nggak kelihatan orang ini ya. Ternyata setelah kajian, saya tanya sama takmirnya, panjenengan kenal dengan bapak yang namanya Fulan? Loh, ya kenal Pak Ustadz, kenal. Loh, Pak Ustadz kok bisa kenal? Enggak, dia apa ini waktu taklim pernah kenalan saya dengan beliau. Rumahnya mana beliau? Loh, deket ini depan masjid ini Ustadz, belok ke kiri, itu kira-kira 2-3 rumah kiri jalan, yaitu rumahnya beliau. Oh ya wis tak sambangani.
Saya ke sana ngebel, orangnya keluar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, Masya Allah Pak Ustadz. Ya, ada perlu apa Pak Ustadz pagi-pagi ya? Ya, semua gunung di Surabaya, di Indonesia sudah saya injak dengan kaki saya. Masjid dekat rumah ternyata tidak terinjak. Saya itu ketiduran soalnya Pak Ustadz. Nah, ya kawan wis. Ya. Musibah paling besar itu bukan, maaf ini, bukan kehilangan harta. Musibah paling besar itu kalau sandal kita nggak kelihatan di masjid. Itu musibah paling besar Bapak Ibu. Ya, makanya ayo sering-sering melangkahkan kaki ke masjid. Apa keutamaannya? Keutamaannya ada 6. Ada 6 keutamaannya. Satu, yang pertama ini. Yang pertama, orang yang suka melangkahkan kaki ke masjid, yang pertama adalah dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Itu. Mana dalilnya? Dalil. Kita lihat Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya nomor 297. Kita dengarkan. Sahih Targhib wa Tarhib 297. 297. Ya, silakan. Dari mana itu? Abu Hurairah, betul. Ya. Silakan. Ayo kita dengarkan apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari tes. Pakai ini aja. Ganti ya. Tes. Pakai ini. Nah, itu. Tes. Ya. Tes. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Kita dengarkan. Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdi faridatan min faraidillah. Silakan. Salat seseorang dalam berjamaah dilipat gandakan 25 derajat atas salatnya di rumahnya dan di pasarnya. Teruskan. Hal itu adalah karena apabila dia berwudu, lalu dia membaguskan wudu, kemudian berangkat ke masjid. Berarti wudhunya di rumah. Wudhunya di rumah, bukan di masjid wudhunya. Terus lanjut. Dan tidak ada yang membuatnya keluar kecuali demi sholat. Terus kemudian. Tidaklah orang ini melangkahkan satu langkah. Orang ini melangkahkan satu langkahnya, melainkan pasti diangkat untuknya satu derajat dengannya. Masya Allah. Satu kali melangkah satu derajat nanti di akhirat. Lanjut. Dan dihapus satu kesalahan darinya dengannya. Dihapus satu dosanya. Semakin banyak dia melangkah, semakin banyak derajat yang Allah berikan. Dan semakin banyak dosanya dihapus oleh Allah. Teruskan, silakan. Apabila dia sholat, maka malaikat selalu berselawat kepadanya selama dia di tempat sholatnya. Seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2. Orang yang melangkahkan kaki ke masjid, keutamaannya nomor 2 adalah pulang dan pergi, berarti PP. Pulang dan pergi, PP ya, pulang pergi, tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. PP itu dapat pahala. Bukan hanya perginya, pulang dari masjid ke rumah itu juga dapat pahala. Apa enggak banyak pahalanya kalau ke masjid? Jadi bukan hanya pergi nih, pulangnya itu juga dapat pahala, Bapak Ibu. Mana dalilnya? Ayo Sahih Targhib wa Tarhib.
pergi, pahalanya dicatat oleh Allah. Aku pengen dapat pahala, pulang dari masjid, pergi ke masjid, pulang ke masjid, itu dapat pahala. Apa kata Rasulullah? Jika aku pulang kepada keluargaku, Terus, maka Rasulullah SAW bersabda, nah ini kata Nabi kepada orang itu, silakan. Allah telah mengumpulkan semua itu untuknya. Allah memberikan semua pahala itu untuk orang itu. Berarti PP dapat. PP dapat. Tapi jalan kaki. Ya. Ini yang dikomentari ini jalan kakinya. Ya. Sekalipun berkendara dapat, tetapi tidak seistimewa kalau jalan kaki. Ya, baik. Makanya tadi saya sampai mengatakan parkirnya agak jauh supaya tetap jalan kaki, gitu loh, ya. Baik, kita lanjutkan yang nomor 3, keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Nomor 3. Yang nomor 3 adalah nomor 3. Bagi masbuk itu makmum terlambat. Bagi masbuk juga mendapatkan pahala. Jadi orang kalau telat ke masjid, imamnya sudah kelar. Jadi dia sholat sendiri di masjid itu. Imamnya selesai. Ini, maka dia dapat pahala sebanyak orang yang sholat di masjid itu. Tuh, coba. Loh, nek ngono telat terus saja Ustaz. Loh, ya jangan. Ini kan sengaja berarti. Ini karena faktor terkondisikan, kena macet atau kena, ya faktor-faktor ini bukan mengkondisikan tapi terkondisikan. Nah, itu ya. Jadi orang telat itu loh tetap dapat pahala. Pahalanya apa? Sejumlah orang yang sholat di masjid itu. Masya Allah. Ya. Baik. Kita lanjutkan ini, sebab ada jamaah kita itu, ya, apa itu pada waktu menunaikan umroh, dia subuhnya kerinan. Jadi ketika kita sudah sholat subuh, setelah itu agak lama dikit menjelang suruh, ya, jamaah kembali ke hotel untuk breakfast, sarapan pagi, sudah disiapkan kan di hotel, di restoran. Ternyata jamaah ini baru kelihatan. Kita tanya, kita tegur. Kemana Pak kok baru kelihatan? Iya, saya tadi kerinan Pak Ustadz, tadi malam kan tawaf. Itu kan selesai jam 2 malam. Kecapean Ustadz, tadi kerinan. Padahal saya sudah niat, kepingin imam ini sholat berjamaah di Masjidil Haram. Dengarkan suaranya saya sudes. Ternyata lewat. Ya ini tadi saya baru masuk Masjidil Haram, selesai terus saya ke restoran. Saya bilang, tenang Pak, gak usah kecewa. Orang itu meskipun telat, tapi tetap ke masjid loh ya. Dia mendapatkan pahala sejumlah orang yang sholat di masjid itu. Loh berarti saya dapat pahala sejumlah orang yang sholat di Masjidil Haram. Lah kan jutaan manusia. Iya, dapat. Itu janjinya Rasulullah itu. Masya Allah. Nek ngono meneh aku tak telat mana Ustaz nanti. Loh ini. Lah ini ya, lah ini berarti mengkondisikan. Ini karena kalau panjenengan kan terkondisikan, ketiduran, kerinan. Ya, bangun sudah adzan atau sudah qomat atau sudah sholat bangunnya. Jadi kerinan, nggak apa-apa. Mana dalilnya? Masbuk itu dapat pahala. Makanya tetap harus ke masjid. Ini untuk ibu-ibu juga berlaku, asalkan ada syaratnya, ya. Baik, kita dengarkan dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib nomor 410. 410. Sahih Targhib wa Tarhib 410. Ayo, kita dengarkan. 410. Silakan baca Pak Didi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha fawajadan nasa qad sallau. Silakan. barang siapa berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian berangkat sholat, tetapi dia mendapati orang-orang telah menyelesaikan sholat. Loh, dari tadi kan wudunya di rumah. Ya, siapa yang berwudu lalu dia berangkat menunaikan sholat, berarti wudunya di rumah. Syaratnya itu, wudunya dari rumah. Terus lanjut, ternyata nyampe masjid orang-orang sudah kelar sholatnya. Lanjut, silakan. Maka Allah memberinya pahala seperti pahala orang yang menunaikan dan menghadiri sholat tersebut, Tanpa mengurangi. dan hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, dia dapat pahala sejumlah orang yang sholat di masjid itu. Dapat itu.
Baik, sekarang yang nomor 4. Saya tutup sampai 5 saja ya. 5 saja, mudah-mudahan mewakili. 5 saja. Yang nomor 4, orang yang sering melangkahkan kaki ke masjid mendapatkan jaminan Allah. Mendapatkan jaminan Allah. Dijamin sama Allah. Loh, dijamin apa Ustaz? Oh, Bapak Ibu kalau dengar hadisnya pasti Anda merinding. Apa jaminannya? Jaminannya adalah kalau orangnya hidup, rizkinya dicukupi. Kalau orangnya meninggal, masuk surga. Apa nggak enak ini? Hidup, rizki dicukupi. Meninggal, pasti masuk surga. Orang yang selalu melangkahkan kaki ke masjid. Dijamin. Rizkinya surga. Rizkinya surga. Masya Allah. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 321. Kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 321. 321. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Silakan, ayo. Dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Ayo. Ada 3 orang yang semuanya dijamin oleh Allah. Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. In asya kufiya wa in mata dakhalal jannah. Ulang lagi, 3 orang. Ada 3 orang yang semuanya dijamin oleh Allah. Apa itu jaminannya Pak Didi? Jika hidup, maka dia diberi rizki dan diberi kecukupan. Masya Allah, kalau orangnya hidup rizkinya dicukupi. Kalau orangnya meninggal, Dan jika mati, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. enak tenan 3 orang ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ini. Apa 3 orang itu? 1, Pak Didi. Orang yang masuk rumahnya lalu dia mengucapkan salam. Duh, maka tolong, kalau kita masuk rumah ucapkan salam. Ucapkan salam. Jangan belnya yang salam, orangnya juga salam. Ya, orangnya juga mengucapkan salam. Ya, terus lanjut. Maka dia dijamin oleh Allah. Nomor 2, lah ini poinnya. Yang kedua, silakan. Orang yang keluar ke masjid, Terus, maka dia dijamin oleh Allah. orang yang keluar ke masjid melangkahkan kaki, maka dia dijamin oleh Allah. Rizkinya kalau hidup, kalau orangnya meninggal masuk surga. Terakhir, orang ketiga. Dan orang yang berangkat di jalan Allah, Nah. maka dia dijamin oleh Allah. Baik, maksudnya jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Baik, Bapak Ibu. Terakhir, nomor 5. Nomor 5 ini, nomor 5. Orang-orang yang dijamin oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan keutamaan, yang melangkahkan kaki ke masjid. Yang nomor 5 adalah mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan haji. Bayangkan Bapak Ibu, mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Sama seperti orang yang berhaji. Tapi bukan berarti ini menggugurkan ibadah haji loh, bukan. Yang nggak usah haji Ustadz, yang penting kita pergi ke masjid terus, kan sama aja. Enggak, bukan. Ini bukan menggugurkan rukun Islam nomor 5, bukan. Ini hanya sekadar menunjukkan nilai ganjaran pahala yang sama seperti orang yang menunaikan haji. Mana dalilnya? Dalil Sabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Silakan. barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, Dia mendapatkan, sampai situ aja. Dia mendapatkan pahala haji di mana hajinya masih pakai baju ihram. Lah Bapak Ibu kan tahu orang haji kalau pakai baju ihram itu kan dimulai tanggal 8 Zulhijjah, 9 sama 10. 8 itu kita ke Mina pakai ihram, tanggal 9 ke Arafah, malamnya ke Musdalifah cari kerikil, 10-nya setelah sholat subuh di Musdalifah lempar Jumratul Aqobah, itu masih pakai ihram. Itu seperti itulah orang pergi ke masjid pahalanya.
Kayak begitu. Haji yang masih pakai baju ihram. Kalau tanggal 11, 12, 13, ini kan Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini kan tidak memakai pakaian ihram. Ya, dia melempar jumroh karena dia dia melakukan nafar awal atau nafar tsani. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang masuk materi inti yang nomor 3. Adab pergi ke masjid. Adab pergi ke masjid. Adab pergi ke masjid. Baik, adabnya banyak Bapak Ibu. Kita cukupkan alokasi waktunya saja. Adabnya ini tidak kurang dari 30. Adabnya itu. Pergi ke masjid dok ini 30. Etika. Ya, pergi ke masjid. 1. Yang pertama. Adab yang pertama berhias dan berpenampilan yang baik setiap memasuki masjid. Berhias dan berpenampilan yang baik setiap memasuki masjid. Jadi tolong kalau ke masjid tolong dibedakan, ya. Jadi pakai baju itu jangan asal-asalan. Ya, saya sering kali melihat ada beberapa anak muda itu ke masjid itu dengan memakai pakaian yang tidak layak sebenarnya. Contohnya ya, maaf harus saya sampaikan. Pakaiannya itu press body, ya, seperti street, ya. Seperti itu. Terus belum lagi juga kalau dia sujud itu pakaian dalamnya, celana dalamnya terlihat, ya. Terus pakaiannya itu penuh dengan gambar-gambar atau corak-corak yang membuat orang lain tidak khusyuk, tulisan-tulisan yang tidak islami, ya. Metallica, kayak gitu itu, ya. Terus kemudian macam-macam. Maka ini nggak boleh, nggak layak yang kayak begini. Maka tolong berpenampilan, pakai wangi-wangian, ya. Terus kemudian pakai baju. Kita saja kalau ke kondangan, rapi betul. Lawang kita ini loh menghadap Allah. Kita ini sedang beraudiensi dengan Allah. Orang sholat itu kan sedang beraudiensi. Orang kalau baca Fatihah, Bapak Ibu kalau ingin tahu, ketika orang itu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu dijawab sama Allah, Hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, itu dijawab lagi. Maliki Yaumiddin, itu dijawab lagi. Berarti dialog ini dengan Allah. Masa pakaian kita ala kadarnya? Janganlah, ya. Kita saja kalau pergi, ya, rapi kok. Apalagi ke acara-acara perhelatan-perhelatan, apalagi mau ketemu pejabat. Wah, pasti itu. Ya. Itu, seperti itu. Wong banyak ya orang sekarang mau pergi ke pernikahan itu harus fitting dulu kok. Wah, apa fitting itu? Ya. Pas dong. Ya, kan seperti itu. Harus melakukan itu, ya. Terus apa? Dress code-nya apa? Dress code-nya. Kalau enggak punya, nyewa. Itu mau ke acara itu. Loh, ini kita mau menghadap Allah yang sopan. Yang sopan. Allah yang ngasih rezeki kita. Ini yang nyiptakan kita ini. Allah Azza wa Jalla yang sopan. Jangan sembarangan. Mana dalilnya kalau ke masjid harus berpenampilan, ya, berhias. Kalau laki-laki itu yang dimaksud berhias itu laki-laki itu adalah bersiwak, pakai harum-haruman. Nah, itu yang dimaksud berhias. Kalau wanita tidak dituntunkan untuk berhias. Jadi kalau wanita pergi ke masjid nggak boleh berhias. Karena ada wanita itu pergi ke masjid sininya merah, ya, terus sininya biru. Anda nyari warna apa? Semuanya ada di mukanya. Semuanya, Mejiku Hibinyu. Semuanya warna apa? Ada. Ya. Orang lihat aja bingung. Ya, maka tidak benar ini. Wanita itu kalau ke masjid jangan berhias. Ya, seperti itu. Terus jangan memakai parfum wangi-wangian. Lah itu syaratnya. Kalau laki-laki pakai parfum wangi-wangian.
Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, Ustadz, cirinya parfum laki sama parfum perempuan itu ada tak? Ada cirinya. Kalau parfum laki-laki itu warnanya itu warna yang bening, parfum laki-laki itu, tapi baunya menyengat dia. Artinya dia jarak jauh aja udah bau. Nah, itu bening. Tapi kalau parfum wanita, parfumnya itu berwarna, ya pekat berwarna, tetapi baunya soft. Hanya dia saja yang bisa mencium aroma itu, atau orang yang dekat sekali sama dia. Jadi kalau ada wanita itu berpelukan dengan sesama wanita yang lain. Kalau pengajian kan gitu, kalau ketemu sesama wanita saling memeluk atau ya cipika-cipiki lah. Lah itu baru temennya baru bau, baru mencium. Wangi nih, itu ya. Tapi kalau dia lewat atau apa nggak bau, lah itu yang benar parfumnya wanita. Itu yang benar. Sebab ada wanita itu orangnya sudah tidak ada, itu wanginya tetap. Iya. Saya pernah masuk lift, ya, masuk lift, terus ada wanita keluar dari lift. Saya masuk, itu aromanya sak lift itu. Ajib wanginya, luar biasa ya. Itu nggak boleh, nggak boleh. Ya, Ustadz juga manusia, iya, nggak boleh. Ajib baunya luar biasa. Nah, itu nggak boleh. Ya, yang benar itu kalau deodoran ya sekedarnya lah, hanya itu. Kalau misalnya body lotion nggak apa-apa, asalkan tidak menimbulkan bau. Tapi kalau baunya bau seperti buhur, orang-orang Arab kan biasa begitu, pakai dupa, ya, buhur itu, wewangian, rambutnya dikasih mungkin diratus lah ya, seperti itu, aroma tubuhnya diwangikan. Maka ya jangan keluar rumah yang kayak begini, ya. Nanti yang mencium baunya itu Gojek, ya, suaminya ketiban, ya, bau minyak telon, ya, minyak kutus-kutus, ya, ya. Tetapi kalau Gojek bau wangi, ya. Lah Anda ini diperistri itu oleh suami Anda atau Gojek itu, ya. Kalau suami Anda mestinya ya untuk suami, bukan untuk orang lain, ya. Makanya banyak wanita sekarang, wanita itu adalah suaminya wanita itu adalah istrinya netizen. Tahu netizen? Ya. Jadi wajah cantiknya dinikmati oleh laki-laki lain, bukan suaminya, bukan. Baik, jadi kalau di rumah horor, kalau keluar rumah tampil optimal, nggak boleh, ya. Mestinya tampil optimal di depan suami. Kita lanjutkan, dalilnya surat nomor 7 ayat 31. Quran surat nomor 7 ayatnya 31. Quran surat nomor berapa tadi? 7. Ayatnya 31. Siap terjemahannya. Allah berfirman. Nomor dua, adab nomor 2 ini, pergi ke masjid. Nomor 2, lebih afdol atau lebih utama berwudhu di rumah. Dari tadi kan wudhunya di rumah terus ya. Lebih afdol wudhunya di rumah, bukan di masjid. Kecuali kalau memang di pertengahan jalan itu batal, maka ya nanti diperbarunya di masjid. Nggak mungkin lah pulang dulu, wudhu lagi. Mau ke masjid ternyata batal lagi pulang lah, nggak selesai ini. Ya, jadi dari rumah itu sudah suci, wudhunya di rumah. Mau ke masjid, mana dalilnya? Banyak tadi dalilnya. Ya, salah satunya ditulis saja, ya, tidak usah dibaca tadi karena sudah kita baca berkali-kali. Wudhunya dari rumah. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 297. Ya, kita lanjutkan. Ya,
Sahih Targhib wa Tarhib nomor 297. 297 dari Abu Hurairah. Nomor 3. Saya tutup sampai nomor 4 saja ya, karena waktunya. Yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian, yang nomor 3, hindari bau-bau yang tidak sedap, baik itu bau mulut ataupun bau badan. Hindari. Jadi tolong, kita kalau habis mengkonsumsi makanan yang menimbulkan bau tidak sedap, entah itu dari sayur-sayuran atau buah-buahan, maka berkumur dulu atau gosok gigi. Karena kita ini akan ke masjid. Hindari bau yang tidak sedap. Saya tanya, sayuran apa kalau kita makan menimbulkan bau tidak sedap? Pete, jengkol, ya, seperti itu, bawang, betul, ya, seperti itu. Terus kemudian kalau buah-buahan apa biasanya? Duren, nah itu nangka, itu kalau sendawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kalau gelegean, semaput orang. Termasuk ini, mohon maaf. Termasuk ada orang itu, maaf ya, sholat itu ternyata bau rokok mulutnya. Bau rokok. Iya, maka yang nggak benar, saya nggak bahas masalah hukum rokok ya. Ini ada sendiri, ini nggak benar ini. Ini akan menghadap Allah. Tolong hindari bau-bau tidak sedap. Hindari. Bau badan, bau mulut. Nah itu. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 333. 333. Nomornya cantik. Mudah diingat. 333. Ya, silakan. Terus. Baca. Dari Jabir, ya, radhiyallahu an, dia berkata, silakan. Rasulullah SAW bersabda, Isinya, barang siapa makan bawang merah atau bawang putih, loh, bawang merah, bawang putih, terus, maka hendaknya dia menjauhi kami atau menjauhi masjid-masjid kami. Lihat kata Nabi, siapa yang mulutnya bau bawang merah, bawang putih, ya, dan seterusnya, hindari, jangan dekat masjid kami. Hindari. Bapak Ibu kalau tahu orang India, itu yang namanya bawang bombay, itu jadi lalapan itu. Oh iya, makan bawang bombay kayak makan apel atau makan buah pir. Jadi saya tahu sendiri di depan saya. Ya. Saya orang India Bapak Ibu, tapi gak koyok ngono lah. Ya. Itu jadi makan bawang bombay itu krenyes. Makanya kita sholat di sampingnya itu, ya Allah, semaput kita. Bau keringatnya nggak sedap. Ya, nggak boleh kayak gini, nggak boleh. Kenapa? Karena bukan hanya manusia yang terganggu, malaikat yang ada di masjid itu juga terganggu, kata Nabi. Lanjutkan Pak Didi, belum kelar tadi itu. Silakan. Ya. Dan hendaknya dia duduk di rumahnya. Terus? Sudah. Oh, selesai. Coba Sahih Muslimnya yang lebih lengkap, coba Sahih Muslim nomornya 517 Sahih Muslim 517. Kita dengarkan. Dari Jabir juga ini. Silakan. 517. Ya. Ya, silakan. Kita dengarkan. Ayo. Dari Jabir, ya, radhiyallahu an, ia berkata, silakan. Rasulullah SAW melarang kami memakan bawang dan kucai. Terus, yaitu sayur-sayuran yang menyebabkan mulut atau badan jadi bau. Loh, mulut bau, badan jadi bau. Terus, tetapi karena terpaksa kami makan juga. Kami makan juga, terpaksa, tidak ada lagi yang dimakan. Teruskan. Maka bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihat, perhatikan ini sabda Nabi. Silakan. Siapa yang memakan sayur-sayuran yang menyebabkan badan atau mulut jadi bau ini, maka janganlah mendekati masjid kami. Jangan dekat masjid ini. Keluar. Lanjut. Karena malaikat merasa tersiksa juga dengan apa yang menyiksa manusia. Loh, malaikat juga tersiksa yang ada di masjid itu. Bukan hanya manusia. Lah ini sholat subuh sudah ndak sikatan, angop, gak ditutup lagi. Oh, saya pernah itu sholat di sampingnya orang. Iya, dia telat memang, dia telat. Saya sholat, dia di samping saya. Terus kemudian sholat, Allahu Akbar. Di tengah-tengah, itu waduh gak ditutup. Wah, semaput rasanya, ya Allah. Dalam hati gak sikatan. Mana gak ditampek, Ustaz? Ya kenapa? Ditampek. Oh ya jangan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menunjukkan
pentingnya masalah ini. Ya, ini adab ini, hindari. Terutama sendawa. Sendawa nggak ditutup, gelegean. Terus bersin nggak ditutup, muncrat. Iya, ada orang juga begitu. Saya sholat, hajing, muncrat ke baju saya. Dalam hati saya, muncrat kan, wis. Pasti ambune gak enak iki pasti. Basin iki wis ada wis. Ya, sudah. Jadi ini loh pentingnya itu. Jadi tidak apa-apa, itu gerakan nutup mulut itu bukan membatalkan sholat dan tidak mengurangi pahala sholat. Enggak apa-apa. Apalagi pandemi ini juga. Jangan, memang sudah berakhir ya pandemi ini. Pemerintah sudah menetapkan ini sudah lewat masa pandemi. Ya, tapi tetap kita harus tindakan preventif. Tolonglah, kalau bersin tutup, mungkin dengan tisu atau mungkin dengan maskernya atau apa seperti itu ya. Wallahu alam. Terus batuk juga gitu, batuk, sholat batuk nggak ditutup, kok nggak ditutup, karena dia beranggapan nutup mulut ketika batuk atau bersin itu bisa ngurangi pahala bahkan batal. Siapa yang ngomong? Iya, wong di zaman Nabi yang seperti ini biasa, ya nggak apa-apa, itu nggak berkurang karena ada uzur, ya ada uzur. Baik. Terus yang nomor 4 terakhir, saya tutup nomor 4 ini aja, bersegera menuju masjid. Bersegera menuju masjid. Tolong jangan ditunda-tunda, bersegera menuju masjid. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 488, 488 Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, 488 Sahih Targhib wa Tarhib. Bersegera menuju masjid. Ya. Bersegera. Ayo dibaca, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda. Isinya, silakan. Seandainya manusia mengetahui pahala yang ada pada azan dan sop pertama, maka kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan mengundinya, terus niscaya mereka akan melakukan undian. Niscaya mereka akan lakukan undian. Jadi kata Nabi, andai kata mereka itu mengetahui keutamaannya mendatangi azan, terus mendatangi masuk di saf pertama, niscaya yaitu mereka akan mendatanginya sekalipun harus melakukan cara undian. Meskipun untuk mendapatkan keutamaan itu harus melakukan undian, mereka akan melakukan undian. Kalau tahu keutamaannya, langsung memenuhi adzan dan ada di saf pertama. Makanya dulu sahabat itu mereka rebutan saf pertama. Adzan belum berkumandang, mereka sudah gegas ke masjid. Makanya saya kalau lihat itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu adzan masih jauh, masih ada 15 menit. Itu orang itu berduyun-duyun, ada orang itu hotelnya jauh, Pak. Bahkan kalau masuk ke Masjidil Haram harus naik bis, shuttle bus. Harus naik bis berkilo-kilo hotelnya. Tapi mereka dalam bis gak bisa dekat Masjidil Haram. Itu parkirnya, turunnya mereka jauh, itu mereka jalan. PP ini 5 waktu jalan. Ya Allah, sambil kadang-kadang bawa air zam-zam bergalon-galon itu. Sambil bawa dia. Karena mungkin di hotelnya nggak disediakan. Ya Allah, kasihan. Tapi semangatnya, Allahu Akbar, kalah kita. Kita cari hotel yang dekat tapi suka telat. Mereka jauh, ya Allah. Coba, kadang-kadang ngeremehkan hotel dekat itu. Remehkan, iya. Ya, meremehkan. Cari yang dekat tapi telat. Ya mestinya yang dekat itu ya mestinya jauh sebelum adzan sudah di masjid. Ya, masa kalah sama mereka? Ya, baik. Ada yang ngomong hotel dekat di sana itu Ustaz, memang betul. Langsung berhadapan Masjidil Haram. Itu dekat di mata, capek di kaki Ustaz. Karena keluar masuk lift. Oh iya memang ya, turun lift pindah ke lift ini, dari lift ini pindah lagi ke lift ini. Belum lagi nanti ya antrian ke eskalator menuju ke Masjidil Haram. Capek di kaki juga Ustaz, dekat di mata. Ya, semuanya itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menunaikan umrah dan ibadah haji ke Baitullah. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Kita tutup sampai poin 4. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Sebelum saya tutup kafaratul majelis, ada yang mau bertanya?
Ya, silakan. Untuk menjawab azan, apakah itu di kompleks di lingkungan masjid atau di luar masjid? Selama kita mendengar azan, maka kita jawab. Sekalipun kita tidak di dalam masjid. Ya, selama kita mendengar. Bagaimana dengan wanita? Apakah wanita itu nunggu sholatnya di rumah itu, nunggu selesainya sholatnya laki-laki di masjid, atau setelah adzan di masjid, dia bisa langsung sholat? Jawabannya, setelah adzan dia bisa langsung sholat. Hah? Oh, nggak boleh. Karena adzan itu pertanda sebagai masuknya waktu sholat. Kecuali kalau masjidnya itu teridentifikasi adzannya telat. Mestinya zuhur 11.20. Ternyata dia adzan 11.30. Ya telat. Berarti silakan sholat meskipun ini lagi adzan. Silakan. Karena mestinya 11.20 zuhur itu. Masjidnya telat. Ya, itu kecuali itu, Pak. Kecuali. Tapi kalau misalnya on time adzannya baru Allahu Akbar, belum selesai adzan dia sholat, jangan. Selesaikan dulu adzan. Adzannya on time. Gitu Pak ya. Baik. Baik, itu saja. Kita tutup dengan doa penutup majelis, kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.